Parigi, para Bapak dan Ibu peserta seminar, saya ucapkan selamat datang. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 30 menit ini bisa memberikan sesuatu yang ada artinya buat Bapak dan Ibu. Karena waktu yang sangat singkat, ini saya mau minta maaf dulu. Karena terburu-buru jadi teks dari pemaparan ini belum diedit dengan baik untuk suatu slide yang memadai. Kedua, karena waktunya yang sangat singkat, saya mungkin membicarakannya secara cepat, secara global, yang penting intinya. Nanti kalau ada pertanyaan di bagian sesi tanya-jawab. Pendahuluan singkat, mungkin Dr. Eka sudah menerangkan. Jadi penyakit jantung koroner adalah pembunuh nomor 1 di hampir seluruh negara di dunia. Penyebab penyakit ini adalah proses aterosklerosis. Jadi pembuluh darah menjadi keras dan sempit. Kalau penyempitan lebih dari 70%, timbul serangan jantung. Serangan jantung yang utama di sini ada dua macam nyeri. Yang satu angina pectoris, nyeri hebat dada kiri. Biasanya disertai rasa cemas, keringat dingin, bisa menjalar ke leher, lengan, ulu hati, dan kadang-kadang ke punggung. Nyeri ini diprovokasi oleh aktivitas yang berlebihan, misalnya naik tangga, udara dingin, atau emosi. Nyeri bisa hilang dengan istirahat atau dengan obat-obat nitrogliserin atau isosorbit. Yang kedua, myocardial infarction. Itu kalau sudah mampet total. Jadi sumbatan total, nyerinya menetap, tergantung besarnya nyeri. Myocardial infarction bisa sangat berbahaya, bisa shock, gangguan irama jantung yang hebat sampai kematian. Pada kasus yang berat harus segera dirawat di rumah sakit perawatan ICU. Ini contohnya yang di sebelah kiri itu memegang dadanya itu angina pectoris. Bisa hilang dengan istirahat. Kalau yang sebelah kanan itu sudah mampet, jadi sumbatan yang total. Faktor risiko atau penyebab penyakit jantung koroner, 1 usia, 2 kegemukan, 3 hipertensi, 4 diabetes mellitus, kolesterol tinggi, merokok, alkohol, dan stres. Pemeriksaan penunjang, 1 pemeriksaan fisik laboratorium seperti darah lengkap, kadar gula darah, HbA1c, kolesterol atau lipid, fungsi ginjal, kekentalan darah, dan enzim jantung, CPK, CKMB, troponin. EKG dan treadmill pada kasus yang mencurigakan. Fototoraks untuk melihat pembesaran jantung atau bendungan paru-paru. Kelima, ekokardiografi. 6, heart scan. 7, coronary angiografi. Penanganan jantung koroner secara konvensional dengan obat, ya obat untuk hipertensi, diabetes, penurun kolesterol, pengencer darah, obat untuk melebarkan pembuluh darah koroner seperti nitrogliserin dan isosorbit. Tindakan invasif, yaitu yang disebut PTCA, kateterisasi jantung, disusul dengan pemasangan stent atau balon yang populer disebut pasang ring. Kedua, bypass surgery, arteria koronaria yang tersumbat diganti dengan graf dari vena tungkai. Ini ya sekedar itu dilihat di gambar yang mampet, kemudian dipasang stent. Ya. Selanjutnya. Pada yang koroner yang berat, dipasang graf dari vena dari tungkai. Ya. Ya, selanjutnya. Kekurangan atau kelemahan dari konvensional ini dengan obat-obat tidak menyembuhkan. Harus makan obat jangka panjang, malah seumur hidup. Dan obat-obat itu bisa menimbulkan efek samping. Contohnya, pada tahun 90-an ada satu obat penurun kolesterol yang populer, kolestiramin, maaf salah tulis. Ya, kolestiramin bisa menurunkan kolesterol dan menurunkan angka kematian koroner, tapi kerugiannya banyak. Meningkatkan insiden kanker usus, radang usus, dan batu empedu. Jadi lebih banyak ruginya daripada untungnya.
obat-obat golongan statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, ada salah tulis lagi. Efek sampingnya bisa menimbulkan nyeri otot, otot mengecil, gampang lupa, dan cepat pikun. Pengencer darah, itu bisa menyebabkan perdarahan, gangguan lambung, dan lain-lain. Obat hipertensi, diabetes, pemakaian jangka panjang bisa mengganggu fungsi ginjal. Next. Tindakan invasif, PTCA, CABG, juga ada resikonya dan bisa berbahaya. Maka hanya dikerjakan pada penyakit jantung koroner yang berat yang sulit diatasi dengan obat. Kedua, pada unstable angina. Angina pectoris yang bisa terjadinya tidak terduga anytime, any place, bisa sakit, itu berbahaya. Bisa terjadi myocardial infarction, jadi pertimbangan untuk invasif. Ketiga, gangguan irama jantung yang berat dan persisten. Itu juga bahaya, itu juga salah satu indikasi untuk tindakan invasif. Atau buat orang yang gampang stres. Kalau orang yang ketakutan terus, kita dokternya memberikan pengertian, dia takut mati mendadak, ya udah apa boleh buat, pasang aja stent atau operasi bypass. Next. Nah, sekarang hari ini yang saya utamakan adalah penanganan secara holistik. Jadi maksudnya selain obat-obatan, kita melakukan suatu program pemulihan, reversing heart disease. Secara garis besarnya, pertama, merubah pola hidup. Kedua, diet yang benar, merubah pola makan. Ketiga, meningkatkan kesadaran. Keempat, olahraga yang teratur. Next. Perubahan pola hidup atau lifestyle yang berubah. Itu tadi yang sudah secara umum Dr. Eka juga sudah berbicarakan. Stop rokok, kurangi alkohol, jangan bergadang atau hindari tidur larut malam. Jangan bekerja terlalu berat, istirahat yang cukup, hindari stres. Next. Diet. Nah, banyak macam diet untuk kesehatan. Hari ini kita tampilkan 2 macam diet yang populer. Yang pertama, program makrobiotik dari Michokushi. Yang kedua, program reversing heart disease dari Dean Ornish yang tadi Dr. Eka sudah singgung. Makrobiotik, suatu falsafah hidup yang berdasarkan yin dan yang. Sebetulnya kita manusia adalah mikrokosmos dalam makrokosmos. Jadi kalau mau sehat, harus hidup yang selaras dan serasi dengan alam semesta. Selalu ada refleksi diri. Diet standar makrobiotik, ya pernah sebetulnya saya terangkan pada sesi yang dulu. Standarnya kira-kira 50-60% padi-padian, tapi yang whole grain. Jadi misalnya beras yang pecah kulit. Selain beras juga ada makanan selingan yang lain seperti jawot, barley, dan lain-lain. 5-10% sup, sayur, dan rumput laut. 20-30% sayur yang lokal, ya kalau bisa yang organik, ada yang dimasak dan ada yang bisa dimakan raw atau mentah. 5-10% kacang-kacangan, rumput laut dan sebagai sumber protein dan mineral. Sebagai tambahan sekali-sekali ikan, buah-buahan yang sedang musim, biji-bijian, nuts, dan bumbu. Tapi bumbu juga harus jangan terlalu banyak. Program untuk reversing heart disease dari Dean Ornish prinsipnya mirip dengan diet makrobiotik. Itu yang penting dietnya adalah high fiber, low fat atau non-fat vegetarian, hindarin gula, tepung-tepung, dan juga dihindarkan, dan lebih mengutamakan karbohidrat yang kompleks, whole grain. Lemak dan terutama daging yang merah dan garam sangat dikurangi. Nah ini saya terangkan sedikit, kenapa nggak boleh gula? Gula itu menyebabkan penyerapannya karbohidrat, gula, penyerapan dari ususnya cepat. Nah, itu akan merangsang produksi insulin, sekresi insulin buat orang yang bukan diabetes. Jadi kalau banyak makan manis, akan terjadi sekresi insulin. Kalau berlangsung terus-terusan, itu merugikan. Insulin bisa menyebabkan hati kita dirangsang untuk produksi kolesterol. Selain itu, dengan insulin, lemak akan lebih mudah masuk ke dalam sel badan.
Dan lagi, pemakaian gula jangka panjang bisa menimbulkan diabetes mellitus. Beda kalau kita makan nasinya, nasi yang beras pecah kulit, yang masih high fiber. Jadi penyerapan gula dari ususnya tidak terlalu cepat, jadi tidak merangsang sekresi insulin. Daging merah dihindarin karena daging merah itu mengandung banyak asam arachidonat. Itu asam arachidonat dia merangsang pembentukan tromboksan dan itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah kita. Garam juga dibatasin karena ya tahu kalau makan banyak garam nanti jadi gampang hipertensi. Nah, pada waktu Dean Ornish, ini kira-kira tahun 1980, standar American diet saat itu 40-50% adalah lemak. Terutama unsaturated, mereka orang bule kan suka steak. 25-30% karbohidrat. Mereka takut gemuk, jadi nasinya atau rotinya nggak banyak. 400-500 mg kolesterol, ini standar diet waktu itu. Nah, reversal diet dari Dean Ornish ini sangat drastis berubahnya. Fat cuman 10%. Dan kalau bisa lemaknya poly, mono, unsaturated fatty acid. Ini kalau koreksi, lebih diutamakannya yang mono unsaturated fatty acid. 70% sampai 50% karbohidrat, tapi beda. Karbohidrat di sini adalah yang karbohidrat kompleks yang masih whole grain yang mengandung banyak serat. 15% sampai 25% protein, kemudian kolesterolnya cuma 5%. Ini diet reversal dari Dean Ornish. Next. Contoh menu, wah ini contoh menu kalau saya ngomongin nanti saya ditegur sama dokter Eka kepanjangan ngomongnya, jadi mungkin nanti lain kali kita bicarakan lagi, ini cuma hanya sekedar contoh. Next. Tadi diet, sekarang peningkatan kesadaran. Tujuan dari peningkatan kesadaran, meningkatkan kesadaran badan atau physical consciousness menuju ke arah spiritual consciousness. Caranya bisa dengan meditasi, kontemplasi, doa, renungan, silva mind control, dan lain-lain. Sedikit mengenai Pak Gondo, kebetulan saya juga salah satu anggota perguruan pencak silat Pancadaya. Pak Gondo adalah sesepuh kita yang dianggap orang yang sudah enlightened, dapat pencerahan. Kesadaran itu adalah subjektif, beda buat tiap-tiap orang. Kesadaran adalah tingkat pengertian. Kalau orang yang masih kesadarannya yang masih rendah, itu yang terutama kesadaran badaniah. Jadi buat orang ini, yang penting dia lapar, dia cari pemuasan supaya nggak lapar. Sakit, dia nyari obat supaya nggak sakit. Lebih tinggi kesadarannya mulai ada kesadaran lebih tinggi, dia mulai ada perhatian terhadap anak, istri, teman, lingkungan manusia di sekitarnya. Lebih tinggi lagi kesadaran rasa cinta kasih sama binatang, cinta kasih terhadap alam lingkungan, dan lain-lain. Kesadaran yang tertinggi adalah kesadaran Tuhan atau kesadaran kosmik. Pada tingkat ini yang ada adalah cinta kasih. Jadi kalau kita makin tinggi kesadarannya mendekati kesadaran Tuhan atau kosmik, yang ada di situ adalah cinta kasih. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada rasa benci, rasa takut, dan lain-lain. Nah, ini ada satu kata-kata yang bagus. Opening your heart to a higher self. Saya susah menerjemahkan. Kalau, maaf diulang. Sebelumnya. Oh ya. Tadi ya, opening your heart to a higher self. Ini terjemahnya bisa. Jantung kita terbuka kembali dari mampetnya. Tapi juga bisa berarti jantung itu adalah jiwa kita yang terbuka untuk sesuatu yang tingkat yang lebih tinggi, yang saya bilang kesadaran kosmik atau kesadaran Tuhan. Jadi open your heart to a higher self. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, membuka jantung Anda susah kan? Kalau opening itu artinya suatu proses yang berjalan sepanjang waktu. Jadi yang proses berlangsung terus dari secara gradual
kita membuka jantung kita membuka kesadaran kita sesuatu yang lebih tinggi. Next. Olahraga variatif, tergantung hobi, minat individu, mau yoga, senam, atau apa, dan lain-lain. Tapi dianjurkan olahraga yang mempunyai tema dan meningkatkan kesadaran, tidak hanya untuk kompetitif. Kalau saya lihat olahraga yang lain, misalnya sepak bola, bagus, tapi itu sangat kompetitif. Dan kita lihat semua yang kompetitif akhirnya ada hubungannya sama duit. Kalau ada pemain sepak bola yang bayarannya bisa 1 bulan miliaran, kita di Indonesia orang yang gajinya 1 bulan cukup buat makan aja susah. Nah, itu termasuk olahraga yang kompetitif, main tenis dan lain. Saya tidak mengkritik, tapi kalau bisa di sini olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa uang dan tidak kompetitif. Contohnya misalnya jalan kaki. Jalan kaki biasa, tapi kalau bisa kita ada tema sedikit walking meditate. Jadi pada waktu jalan itu kita selalu melakukan refleksi diri sendiri. Kita melihat lingkungan, kita meditatif. Saya kasih contoh, ada seorang pasien saya, seorang pengusaha, dia jantung koroner, biasanya jalan 100 langkah sudah nggak sesak, dia mesti makan isosorbit. Dia punya villa di daerah antara Bogor Puncak situ. Nah, saya anjurkan jalan kaki, meditatif. Pada waktu dia berjalan kaki, pagi-pagi jam 6 pagi, dia lewat desa, dia lewat ada sumber mata air dan lain-lain, dia melihat orang desa jam 6 pagi, dia sudah mulai bangun, menjerang air, mulai nyuci dan lain-lain. Hidup sangat berat buat orang-orang di desa ini. Dia membayangkan dia pulang rumah semuanya sudah tersedia. Jadi dia merasa bersyukur dalam keadaan kondisi dia waktu itu. Jadi jalan kaki itu buat dia buat belajar. Ini yang disebut walking meditate. Kedua, 5 jurus dasar dari Pancadaya. Kenapa kok ini saya sarankan? Karena dalam jurus dasar Pancadaya itu kita ada ide. Idenya apa? Kita mau jantung sehat. Pembuluh darah kita biar terbuka. Ini kita program. Kemudian program ini kita pelaksanakan dalam gerakan-gerakan yang sederhana disertai dengan suatu kedutan. Kedutan itu suatu hentakan di daerah solar plexus. Nah, seperti kita tahu, solar plexus itu kalau di dalam spiritual itu suatu pusat energi kehidupan primordial. Jadi kita dielengkan di program. Kemudian berjalan. Ya, kalau Bapak Ibu belum mengikuti ini, atau ya aku kan tidak punya villa di puncak, mau lihat keindahan alam sambil walking meditate. Aku kan bukan anggota Pancadaya. Iya, nggak apa-apa. Itu berjalan dengan menghitung langkah. Dengan menghitung langkah sebenarnya kita memprogram. Misalnya, orang dengan jantung koroner yang berat, jalan 100 langkah sudah ngos-ngosan mesti makan isosorbit. Nah, sekarang kita coba 50 langkah, pelan-pelan 100 langkah tercapai. Next, besoknya saya bisa berjalan 200 langkah. Berikutnya jalan 300 langkah sambil membayangkan atau apa terserah dia. Nah, nanti coba dijalankan. Kemudian breathing exercise, cara bernapas. Contohnya misalnya breathing exercise itu dalam Tai Chi. Jadi itu juga ada temanya dan meningkatkan kesadaran. Pada Tai Chi itu dasarnya sebetulnya gerakan kita disesuaikan dengan alam. Kalau di China itu ada musim semi, spring, summer, autumn, winter. Jadi kita menghayati musim semi, summer, fall, dan winter. Itu jadi lama-lama kita ada temanya. Kemudian contohnya lain, Butaiko. Breathing exercise dari Butaiko. Itu seorang sarjana Rusia yang ada metode dari Butaiko. Mungkin lain kali ada Dr. Eka, mungkin kita bisa ngomong mengenai Butaiko. Tapi yang sederhana, ternyata kalau kita menahan napas, dengan menahan napas, itu serangan angina pectorisnya bisa berkurang. Nah, ini yang penting. Mengapa bisa begitu? Orang normal bisa menahan napas kira-kira 60 detik, 1 menit. Bahkan kalau dilatih bisa sampai 90 detik, bisa sampai hampir 2 menit.
pada waktu kita menahan napas, misalnya 40 detik, kita merasa waktu itu sudah mulai sesak napas, hampir tidak terkendali, tidak bisa dilanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Dalam waktu menahan napas, misalnya 40 detik, karena tidak ada asupan dari O2, oksigen yang masuk, paru-paru kita penuh dengan CO2. CO2 yang banyak di dalam paru-paru itu menyebabkan hipoksemi sementara di dalam aliran darah kita. Ternyata CO2 di dalam darah yang meningkat itu menimbulkan suatu produksi dari NO, nitrik oksid. Nitrik oksid itu melebarkan pembuluh darah jantung koroner. Maka di dalam kasus yang mendadak, nah boleh dicoba ini dengan menghentikan napas, itu akan membuka jantung koroner. Next. Kemudian kita bicara obat-obat unkonvensional yang lain. Contohnya kelasi ini juga sangat populer, infus dengan EDTA. Kalau yang baru, selain EDTA ditambah lagi dengan antiplak, kemudian kombinasi vitamin, mineral, antioksidan. Kemudian terapi frekuensi ini juga ya unkonvensional, metode dari Rife. Itu dengan frekuensi kita bisa ternyata memperbaiki kerja otot jantung. Terapi prana ini juga tenaga dalam. Kemudian terapi visualisasi dan imagery. TCM tadi Dr. Eka juga sudah menyinggung. Suplemen kesehatan, banyak suplemen kesehatan yang ya kombinasi dari amino acid kayak glisin, valin, citrulline dikombinasi dengan Q10, vitamin, mineral bisa merangsang badan kita untuk memproduksi nitrik oksid. Kemudian ramuan herbal, banyak herbal yang ya mungkin populer yang mungkin Bapak Ibu kenal, contohnya misalnya ekstrak dari garlic, bawang putih, madu, lemon, jahe, yang katanya bisa menyembuhkan. Contoh yang lain lagi, jamur hitam putih, ada lagi ramuan dari ketumbar, ramuan dari beras kencur dan kemangi, yang dikatakan juga bisa menyembuhkan jantung koroner. Tetapi begini, ini kan semua, ini ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Yang sembuh berapa, yang tidak sembuh berapa, kita nggak pernah dapat datanya. Jadi angka kesembuhan itu kita bilang ini adalah sifatnya anekdotal, bukan statistik. Kalau dalam kedokteran kita mengakui yang ada data statistiknya. Terapi lain lagi, pijat metafisik, bukan pijat biasa, tapi ini pijat di mana kita membuka sumbatan elektrik atau energi. Sebagai contohnya di Pancadaya ada ilmu ini yang cuma Bapak Ibu kalau dipijat yang metafisik siap-siap menahan rasa sakit yang hebat, yang katanya bisa membuka blocking energinya. Terapi musik ini juga penting, juga baik sebenarnya, karena musik itu selain menghibur, bisa bikin relax atau relaksasi, bisa mempengaruhi emosi, merubah mind state juga, dan juga meningkatkan kesadaran. Nah, ya ini, ya next. Reversing heart disease, jadi sumbatan aterosklerosis dihilangkan. Apakah ini mungkin? Percobaan pada binatang, ya ini bisa berhasil. Anjing, kucing, kelinci, tikus, babi, monyet, dan lain bisa berhasil. Pada manusia belum pernah ada penelitian. Tetapi penelitian di Ormis dalam beberapa bulan ini mereka menunjukkan hasil yang baik. Bahkan dia mengeklaim obat-obat bisa dilepas atau setidak-tidaknya dosisnya dikurangi. Tindakan invasif seperti PTCA, cardiac surgery-nya bisa dihindarkan. Nah, ini bisa dia buktikan dengan thallium scanning. Dengan thallium scanning menunjukkan aliran darah ke otot jantungnya lebih baik. Kemudian positron emission tomographic atau yang orang kenal PET scan, mahal nih, belasan juta nih.
juga bisa memberikan timbulnya kolateral-kolateral baru. Jadi timbul pembuluh darah kecil-kecil yang baru, dari sirkulasi, mikrosirkulasinya diperbaikin. Jadi jantung bisa berfungsi lebih baik. Kalau mengenai sumbatannya hilang betul, itu perlu lama. Sebabnya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah koroner itu memerlukan waktu belasan tahun baru tersumbat betul. Jadi kalau untuk pemulihan reversing betul perlu waktu yang lama. Tapi dalam jangka waktu singkat, dalam diet makrobiotik maupun DIN Ornis ini dalam 1 bulan sudah menunjukkan hasil yang pasti yang sangat baik. Next. Why don't you do something more conventional to treat heart disease? Nah, ini pertanyaan ini sering diajukan. DIN Ornis pertama kali menelitinya pada 10 kasus. Kebetulan dia ada satu hotel yang baik hati, menyewakan 10 kamar. Jadi dicoba selama 1 bulan. Hasilnya baik. Kedua kali dia pada 40 kasus. Ada satu orang dermawan yang rumahnya boleh dipakai selama 30 hari atau 40 hari. Hasilnya juga baik. Kemudian dia mau penelitian lebih besar, dia minta grant dari American Heart Association dan lain-lain, tapi ditolak terus. Pakar-pakar jantung bilang sama DIN Ornis, mengapa kamu tidak bikin suatu program yang lebih konvensional? Seperti dietnya kamu tuh sangat ekstrim. Kalau orang barat tidak bisa makan itu. Coba bikin makanan yang lebih bisa dimakan, gitu kira-kira gitu. Nah, begitu juga dengan mijokushi. Mijokushi adalah ini juga dari makrobiotik. 30 tahun yang lalu, kebetulan saya dan istri saya, kita belajar makrobiotik di Boston. Pusat makrobiotik di Boston, tapi sebetulnya base camp-nya di Beckett, satu kota kecil kira-kira 3 atau 4 jam dari Boston. Nah, dalam perjalanan dari Boston ke Beckett, pemandu kami, dia menunjukkan saya satu tempat yang namanya Framingham. Nah, ini buat dokter spesialis jantung tahu, Framingham Study itu yang sangat terkenal. Itu untuk penelitian mengenai pengaruh kolesterol terhadap penyumbatan pembuluh darah jantung koroner. Direktur dari Framingham Study adalah seorang ahli jantung terkenal namanya William Castelli. Nah, pemandu kita bilang, William Castelli adalah teman baiknya Michiokushi. Itu jaraknya dekat dari Framingham ke Beckett. Tiap malam minggu, weekend dia sering berkunjung ke Michiokushi, berdiskusi dengan dia, dan makan malam dengan keluarga Michiokushi. Kebetulan istri Michiokushi, Evelyn Kushi, itu a very good cooker. Enak, jadi masakan makrobiotiknya enak. Jadi William Castelli merasa bisa makan. Tapi dia juga bilang sama Michiokushi, kenapa kamu coba bikin makanan yang lebih konvensional, yang lebih diterima oleh orang Barat. Ini maka, nah dalam hal ini kita di Indonesia, kami dari Yayasan Makrobiotik nanti kita akan berusaha dengan PIKTI PTKI membuat suatu formulasi diet yang bisa dicerna oleh lidah orang Indonesia. Next. Maaf, Dokter Indra, masih 3 menit ya, lanjut. Ya. Nah, ya ini sudah dekat akhir. Ada satu, ini Murakami, ini suatu profesor yang dari ahli biomolekuler dari Jepang. Dia pernah mendapat penghargaan untuk banyak penelitian ilmiahnya. Salah satu buku bestsellernya ini yang namanya The Divine Message of the DNA. Jadi sebetulnya Tuhan itu ada dalam DNA kita. DNA yang aktif baru 5%, masih ada DNA yang 90% lebih yang dalam keadaan dorman atau tidur. DNA yang dorman atau tidur ini dapat diaktifkan dengan pikiran positif, peningkatan kesadaran, perbaikan gizi dan lingkungan. Saya kasih contoh. Orang kanker stadium 4, kanker paru stadium 4. Kalau secara kedokteran udah divonis umurnya tinggal 3 bulan misalnya. Kalau dia ngikutin omongan dokternya, ya dia akan memprogram hidupnya dia buat 3 bulan meninggal. Tapi kalau dia tidak percaya omongan dokternya, dia yakin dia bisa sembuh. Nah, dengan berbagai macam cara, DNA-nya bisa diaktifkan, dia bisa sembuh. Ini kalau dalam
Kedokteran suka disebut atau dalam agama sering disebut mujizat, tapi sebetulnya enggak, bukan mujizat. Kita semua bisa. Next. Next ya. Nah, ini ilustrasi kasus. Kita melihat bahwa DNA kita tuh sangat berperan penting. Sebagai contoh, Lester Stevenson, ya, ini seorang master. Dia didiagnosa jantung koroner yang berat. Itu tahun 52 kira-kira. Jadi pada waktu itu belum ada kateterisasi jantung, belum ada bypass surgery. Nah, dalam keadaan putus asa, dia keluar dari rumah sakit, infus selangnya dicabut, dia mencari cara pengenalan diri, dia bertanya pada dia, siapa dia sebetulnya? Mengapa dilahirkan di dunia? Apa tuh kebahagiaan dan lain. Jadi dia mendapat jawaban sampai akhirnya bisa mencapai suatu kayak pencerahan, dia bisa merubah kebencian menjadi cinta dan sembuh dan bahagia. Ini dia salah satu dari pendiri dari Sedona Method. Kemudian ini satu kisahnya ada dari Life, majalah Life. Sekarang majalah Life sudah tutup. Seorang jurnalis sembuh dari penyakit jantung yang parah dengan cara yang sangat sederhana. Itu cuma dia melihat slide-slide masa lalunya, dia membayangkan kenangan yang indah, kebahagiaan masa lalu waktu dia dengan anak dan istrinya. Nah ini sebetulnya adalah suatu cara yang tadi saya sebutkan unkonvensional, visualisasi dan imagery. Imagery jadi dia cuma membayangkan sesuatu yang indah-indah, ini merangsang, dia punya DNA-nya, jadi memproduksi sel-sel DNA yang baru yang menyembuhkan penyakit jantungnya. Last but not least, SP, seorang sepupu saya sendiri, seorang insinyur elektro, dia menderita jantung koroner yang berat, 1,5 tahun. Dia sudah putus asa dan akhirnya mau dikateterisasi. Malam sebelum kateterisasi, dia merasa ada suatu energi yang masuk ke dalam badannya dia. Pada waktu dia berdoa, ya kebetulan dia Kristen, membuatnya nyaman, sesak napas, himpitan dadanya hilang. Hasil kateterisasinya, pembuluh jantungnya bersih, normal. Sampai sekarang sudah 20 tahun dia tetap sehat, malah performance olahraganya sangat baik pada usia sekarang yang 67 tahun. Sebetulnya masih banyak kasus lain lagi ini karena waktunya saya sudah ditegur, tapi sedikit ya. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan harap pada sesi tanya jawab.